Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Anak-anak kelas 9, bagaimana keadaan kalian? Semoga tetap sehat ya sampai dengan saat ini. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita. Masih tetap sama di bab yang ketiga, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Anak-anak diharapkan dapat mempersiapkan diri sebelum kalian mulai belajar ya. Anak-anak boleh absen dulu terlebih dahulu ya. Kemudian mempersiapkan buku paket dan anak-anak bisa mengikuti dan menyimak dengan baik materi yang diberikan pada hari ini. Baik anak-anak, kita langsung aja. Untuk tujuan pembelajaran kita di hari ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan pengertian ekonomi kreatif, dan juga yang kedua yaitu menjelaskan subsektor ekonomi kreatif. Baik, hanya ada 2 tujuan pembelajaran kita saja ya anak-anak ya. Nah, anak-anak bisa melihat pada gambar ya, di situ ada contoh kerajinan tangan ya. Jadi kerajinan tangan ya itu juga termasuk di dalam aspek ekonomi kreatif ya. Nah, semua yang ditampilkan itu merupakan aspek ekonomi kreatif ya, itu kerajinan tangan buatan manusia. Untuk peta konsepnya anak-anak, kita akan membahas ekonomi kreatif ya di pertemuan kita hari ini. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan perdagangan internasional. Dan di pertemuan ini kita masuk di peta konsep yang bagian atas anak-anak ya, yaitu ekonomi kreatif. Untuk itu bagi anak-anak yang belum menyaksikan materi kita pada pertemuan sebelumnya, ayo disaksikan ya, ditonton videonya terkait dengan perdagangan internasional. Baik, kita lanjut. Anak-anak, kita masuk di materi pembelajaran ya. Untuk materi kita hari ini, kita sudah masuk pada subbab materi yang B ya, yaitu mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke ya, jadi kita sudah masuk di subbab B ya. Oke, kita langsung saja, ini subbab B ya. Yang pertama yaitu konsep ekonomi kreatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dalam setiap kegiatan ekonomi, diperlukan suatu pemikiran yang kreatif yang dapat membantu alternatif tindakan. Jadi, ekonomi kreatif ini erat kaitannya dengan seorang pengusaha ya, atau seorang wirausahawan. Seorang wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat, serta memastikan keberhasilan. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang ingin menjadi wirausahawan? Berarti kalian harus pintar di dalam menangkap peluang bisnis ya. Selanjutnya ya, seorang wirausahawan tidak hanya mampu berbuat sesuatu yang baik bagi dirinya, melainkan bagi orang lain. Peranan wirausahawan juga mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran ya. Jadi anak-anak, kita orientasinya sudah bukan bekerja lagi ya, tetapi bagaimana kita bisa mencipta lapangan pekerjaan baru ya, sehingga kita juga bisa bantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran yang sangat tinggi ya di negara kita khususnya ya. Lalu, gagasan kreatif sangat diperlukan dalam kehidupan ekonomi. Karena gagasan ini, para pelaku ekonomi muncul satu ide yang inovatif yang akhirnya dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Munculnya gagasan-gagasan yang kreatif diharapkan menimbulkan kemampuan melakukan kegiatan ekonomi.
Baik anak-anak, pada gambar di atas ya, itu memperlihatkan usaha yang dilakukan untuk memperkenalkan hasil ekonomi kreatif ya. Anak-anak bisa melihat di situ ada festival kesenian Yogyakarta ya, kemudian ada usaha di dalam memperkenalkan ekonomi kreatif ya, hasil dari ekonomi kreatif yang telah dilakukan ya. Nah, ini merupakan salah satu sarana ya bagi para wirausahawan ya, bagi para ekonomi kreatif itu untuk mereka bisa memamerkan, menampilkan ataupun memperjualbelikan hasil dari kerajinan yang telah mereka buat ya, atau hasil karya yang telah mereka lakukan. Jadi, perekonomian mengalami transformasi yang tadinya berbasis sumber daya alam ya atau SDA diikuti menjadi berbasis sumber daya manusia atau SDM. Nah, artinya kegiatan ekonomi dikembangkan mencakup industri dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utamanya untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Nah, Nana, jadi di saat sekarang ini perekonomian kita itu sudah semakin berpacu ya, khususnya di negara kita. Yang bisa kita lakukan yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan aspek ekonomi kreatif. Jadi kita juga tidak kalah ya dengan negara-negara yang maju ya, di mana mereka punya kecanggihan teknologi ya, mereka itu bagus ya, begitu ya, baik ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan ekonomi kreatif supaya kita bisa tetap eksis ya di dalam dunia perekonomian dari negara-negara yang lain ya, dengan kita mengembangkan ekonomi kreatif. Nah, banyak juga negara-negara lain ya yang mereka itu punya kreativitas dari warga negaranya masing-masing ya. Nah, hal itulah juga yang bisa kita kembangkan. Oke, selanjutnya ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Kekayaan potensi seni budaya dan berbagai daerah sebagai pondasi untuk tumbuhnya industri kreatif. Keragaman budaya daerah sebagai bahan baku industri kreatif ya, yakni dengan munculnya aneka ragam kerajinan dan berbagai produk masyarakat Indonesia di bidang industri kreatif. Jadi sekarang industri kreatif itu menjadi perhatian ya anak-anak ya, karena banyak daerah yang memiliki seni budayanya ya yang beragam gitu ya, dan punya kebudayaan daerahnya masing-masing begitu. Dan hal itulah yang bisa dikembangkan. Oke, kita lanjut anak-anak. Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif itu mencakup ada 14 subsektor. Nah, jadi di sini anak-anak berdasarkan Inpres ya nomor 6 ya tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif untuk tahun 2009 sampai dengan 2015. Pemerintah melakukan usaha mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan juga bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu. Sehingga hal ini bernilai ekonomis, bisa mendukung industri kreatif dan pastinya berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Apa saja 14 subsektor itu ya, yaitu meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion mode, film, video, dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan TV, serta riset dan juga pengembangan. Baik anak-anak, kita akan bahas satu-satu. Baik, yang pertama yaitu periklanan atau advertising ya, meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dari periklanan yang dihasilkan, misalnya riset pasar, perencanaan komunikasi periklanan, media periklanan luar ruang, produk material periklanan, promosi, dan kampanye relasi publik.
Yang B yaitu arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, misalnya arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan sejarah, dan lain-lain. Lalu yang C yaitu pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka, serta memiliki nilai estetika ya atau keindahan, seni dan sejarah yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet ya, meliputi barang-barang musik, percetakan, kerajinan ya, kemudian automobil dan juga film. Selanjutnya yaitu D, kerajinan ya atau craft. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Kemudian yang E yaitu desain ya. Kreatif ini yang berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran, serta produksi kemasan dan juga jasa pengepakan. Kemudian yang ke F yaitu fashion ya. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya. Ya, produksi pakaian, mode dan juga aksesorisnya, kemudian konsultasi lini produk, berikut distribusi produk fashion. Selanjutnya ada video, film, dan fotografi. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi serta distribusi rekaman video dan film. Nah, untuk hal ini sudah dikembangkan ya anak-anak, khususnya perfilman Indonesia ya, karena kita bisa melihat banyak film-film Indonesia ya yang ternyata juga sudah dikembangkan dan banyak juga yang mendapatkan penghargaan di dunia internasional. Oke, yang selanjutnya yaitu permainan interaktif ya atau game. Nah, sektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata ya, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Nah, untuk bagian ini sudah sangat banyak ya game-game yang bersifat edukasi. Kemudian ada musik, seni pertunjukan atau showbiz ya. Kemudian ada penerbitan dan percetakan. Ada subsektor layanan komputer dan piranti lunak atau software ya. Kemudian televisi dan radio atau broadcasting. Kemudian riset dan juga pengembangan. Oke, baik anak-anak, kita lanjut. Pemerintah menginginkan ekonomi kreatif merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional ya. Beberapa hal yang dapat dipahami sebagai pertimbangan kebijakan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi kreatif telah menunjukkan potensi signifikan terhadap penciptaan dan penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, ada beberapa jenis modal ya atau capital yang dimiliki oleh individu, warga bangsa yang dapat menjadikan seseorang atau masyarakat bertahan dan berkembang dalam menghadapi kehidupan yang sangat kompetitif. Nah, untuk saat ini ya, dengan pola kehidupan yang sudah semakin kompetitif ya, dan juga dengan perekonomian yang sudah semakin maju, maka kreativitas itu ya adalah hal yang paling diperlukan ya atau dibutuhkan untuk saat ini, atau yang paling penting gitu ya untuk pengembangan industri kreatif. Kita lanjut anak-anak, kegiatan kreatif yang secara rutin diselenggarakan daerah yaitu antara lain yang pertama ada di Bandung, misalnya Helar Fest atau Braga Festival. Kemudian di Jakarta misalnya ada Festival Kota Tua, PRJ, Jak Jazz,
G-Fest ya, kemudian yang ketiga ada Solo ya, misalnya Solo Batik Karnival, kemudian Pasar Windu Jenar, kemudian di Yogyakarta misalnya ada Festival Kesenian Yogyakarta, ada Pasar Malam Sekaten dan juga band Nale ya, kemudian ada di Jember misalnya Jember Fashion Carnival, di Bali misalnya ada Bali Fashion Week, kemudian ada Bali Art Festival, ada Bali Sanur Festival, kemudian di Lampung misalnya ada Waikambas Festival, dan Palembang misalnya punya Festival Musi. Dan anak-anak masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain ya dari daerah-daerah masing-masing ya, yang kemudian dilaksanakan di berbagai kota. Baik anak-anak, kita masuk yang berikut kedua, yaitu upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Nah anak-anak, bagaimana upaya yang dilakukan dengan sistem ekonomi Indonesia untuk meningkatkan ekonomi kreatif? Jawabannya yaitu sistem ekonomi Indonesia memiliki acuan yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang sistem ekonomi Pancasila, yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi ya. Sistem ekonomi Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang ke-33, di mana pemerintah sangat berperan menunjang sistem ekonomi yang berbasis pada kegiatan ekonomi kerakyatan. Peran negara tersebut antara lain mengembangkan koperasi, mengembangkan BUMN, memanfaatkan segala sumber kekayaan alam demi sebesar-besar kemakmuran masyarakat. Sehingga untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat swasta dan pemerintah. Baik, kita lanjut anak-anak. Beberapa strategi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif ya, yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Kemudian selanjutnya yaitu membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Yang berikutnya yaitu memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Nah, di sini karya-karya dari anak bangsa itu dilindungi hak kekayaan intelektualnya ya. Seperti misalnya buku, tulisan, drama, tari, koreografi, karya seni rupa, lagu atau musik, dan juga arsitektur. Ya, kemudian yang kelima, terakhir membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Nah, selanjutnya yaitu Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Kemudian berikut Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI. Kemudian yang keempat ada Festival Ekonomi Kreatif. Kemudian yang kelima wahana kreatif. Keenam, peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Kemudian ketujuh, riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. Dan yang terakhir yaitu fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru ya. Nah, itulah hal-hal yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan juga pemerintah untuk mengembangkan industri kreatif ya, supaya mampu untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Baik anak-anak, sekian ya anak-anak ya pertemuan kita di hari ini. Terima kasih banyak anak-anak untuk perhatiannya ya. Ibu Bella mohon maaf apabila terdapat kesalahan ya dalam penyampaian informasi ataupun salah-salah kata. Kita akan bertemu lagi dengan materi yang berikutnya di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, terima kasih anak-anak, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.